Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 171. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Profesional pria bermulut tajam ini tidak pandai menyamar. Meskipun dia tidak mengakuinya, ekspresinya sangat ketahuan. Aditya mengerti sekilas. Tebakannya tidak salah sama sekali. Pria bermulut tajam ini benar-benar dikirim oleh Sony. Bagus. Kamu Sony. Kamu cukup kejam untuk memukul Leo dengan mobil. Aditya memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dan kemarahannya tidak bisa ditekan. Leo sudah seperti saudaranya yang baik. Istri saudaranya masih di rumah sakit. Dan tidak pasti apakah kakinya dapat diselamatkan. Dan alasan untuk ini semua karena Leo melakukan sesuatu untuk Aditya. Jadi dia berakhir seperti ini. Jika Aditya tidak membalas Leo, dia tidak akan bisa menjelaskannya pada dirinya sendiri. Kamu masih menolak untuk mengatakan ya? Aditya menjadi tidak sabar dan meraih kera pria bermulut tajam itu. Pria bermulut tajam itu tidak begitu sombong lagi. Dan ketika dia menghadapi Aditya, jelas ada sedikit kepanikan di matanya. Tidak, aku tidak mengenal Sony. Apalagi apa yang kamu bicarakan. Pria bermulut tajam itu berkata, menatap Aditya. Bagus sekali. Kamu punya benih yang kuat. Aditya berkata dengan dingin. Dan kemudian berkata kepada Leo, aku akan menyerahkannya padamu. Ketidakadilan memiliki hutang. Anak ini menabrak istrimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan untuk berurusan dengannya. Bersihkan dia. Dimengerti. Leo berkata dengan marah. Datang dan menjambak rambut pria bermulut tajam itu. Pria bermulut tajam ini cukup individual. Dengan rambut sebahu. Tapi ini menyedihkan. Tangan besar Leo mencengkeram erat. Dan bocah itu menyeringai kesakitan. Ah, apa yang kamu lakukan? Kamu melanggar hak asasi manusia. Dan aku akan menuntutmu. Pria bermulut tajam itu berteriak. Sakit. Dan Leo mencabut banyak rambut. Pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang kamu katakan jika kamu mematahkan kaki istriku? Leo berkata dengan marah. Meninju hidung pria bermulut tajam itu lebih dari selusin kali. Melihat pria bermulut tajam itu lagi. Wajahnya berlumuran darah. Bagaimana dia bisa menahan tinju Leo dengan wajahnya yang bergaris pisau? Sial. Barbar. Pria bermulut tajam itu memarahi dengan suara gemetar. Tampak tidak puas. Kamu benar-benar melarang untuk dipukul. Aku akan membiarkanmu marah. Leo benar-benar terprovokasi. Dan dia mengepalkan pisaunya. Hendak menusuk pria bermulut tajam itu. Aditya buru-buru menghentikan Leo. Dia tahu bahwa Leo marah. Tetapi dia bisa melakukan apa saja. Dan Leo tidak boleh diizinkan untuk membunuh pria bermulut tajam itu. Bagaimanapun, Leo hanya emosi. Jika dia benar-benar membunuh seseorang, dia pasti akan masuk penjara. Selanjutnya, Aditya ingin menanyakan situasi Sony dari mulut pria bermulut tajam itu. Tuan Aditya, jangan hentikan aku. Aku akan membunuh bajingan ini. Mata Leo merah. Tetapi dia berkedip pada Aditya, menunjukkan bahwa dia tidak akan terlalu impulsif, hanya untuk menakut-nakuti pria bermulut tajam itu. Biarkan dia jujur. Aditya merasa lega, tetapi dia juga takut pria bermulut tajam itu akan membuatnya semakin marah lagi. Jadi Leo benar-benar menusuk dalam kemarahan, dan itu akan menjadi akhir. Aditya menarik Leo ke belakangnya, dan kemudian berkata kepada dua bawahan Leo, cari tali. Ya, dua orang itu pergi mencari tali. Lalu Aditya meminta mereka untuk mengikat kedua tangan pria bermulut tajam itu. Apa yang kamu lakukan? Pria bermulut tajam itu memandang Aditya dengan ketakutan dan bertanya. Bukankah kamu menolak untuk berbicara? Aku akan mengikatmu sampai kamu berbicara, kata Aditya. Membuka jendela kamar. Dan memberi isyarat kepada dua bawahan Leo untuk menggantung pria bermulut tajam itu keluar dari jendela. Dalam teriakan pria bermulut tajam itu, dia digantung di luar jendela, dekat gedung,
dan digantung di udara dengan seutas tali. Bangunan yang tingginya lebih dari 10 lantai. Melihat ke bawah, pria bermulut tajam itu langsung takut dan buang air kecil. Ujung tali yang lain ditarik, dan begitu pihak lain melepaskan, dia akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Bahkan jika Anda tidak jatuh, setelah waktu yang lama, kedua pergelangan tangan tidak akan berguna. Dalam waktu 3 menit, pria bermulut tajam itu tidak tahan dengan pukulan ganda dari pikiran dan tubuhnya, dan berteriak, "Aku akan katakan. Aku akan mengatakannya. Biarkan aku naik dengan cepat." Mendengar pria bermulut tajam itu gemetar, Aditya bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar memiliki akrofobia. Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu takut? Tarik dia kembali. Aditya memerintahkan 2 bawahan Leo. Kedua pria itu menarik pria bermulut tajam itu ke belakang dan melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Pria bermulut tajam itu membasahi seluruh tubuhnya dengan keringat dingin. Diam-diam marah ke Aditya karena disiksa. "Jika kamu bersedia mengatakannya, katakan semuanya. Jika kamu berani mengambil risiko lagi, saya akan segera menjatuhkanmu," kata Aditya dengan suara yang dalam. Pria bermulut tajam itu menatap wajah dingin Aditya, dan dia merasa bahwa Aditya seharusnya tidak membuatnya takut. "Oke," kataku, "aku memang dikirim oleh Sony, hanya untuk membunuh Leo dengan menabraknya, menyebabkan ilusi kecelakaan lalu lintas." Pria bermulut tajam itu berkata kepada Aditya, "Ada lagi, apa lagi yang kamu tahu? Katakan," kata Aditya dengan suara dingin. Pria bermulut tajam itu menyeka keringat dinginnya dan berbisik kepada Aditya, "Sony akan mencari seorang pembunuh dari Palopo dan menginginkan hidupmu." "Pembunuh?" Aditya terkejut ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahu ini, dan dia tidak tahu apakah berita itu dapat diandalkan. Kapan si pembunuh akan tiba? Aditya berjalan perlahan dan bertanya pada pria bermulut tajam itu. Pria bermulut tajam itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata kepada Aditya, "Saya tidak tahu tentang ini, tetapi mungkin segera. Sony masih di kota Manado, dan dia sedang menunggu di sini, menunggu pembunuhnya tiba. Akibatnya, hidup Anda akan hilang." Wajah Aditya sangat suram, dan sekarang dia merasa bahwa dia tidak cukup tegas. Di ruangan hotel kemarin, Sony seharusnya dibunuh sepenuhnya. "Oke, kamu bisa selamat," kata Aditya kepada pria bermulut tajam itu. "Tuan Aditya, apa yang harus saya lakukan dengan anak ini?" Leo bertanya kepada Aditya. Aditya memandang Leo dan merasa bahwa kemarahan Leo belum mereda. Jadi Aditya menunjuk pria itu dengan ujung jarinya dan berkata kepada Leo, "Saya serahkan kepadamu. Saya tidak ingin kamu terlibat dalam gugatan seumur hidup." "Saya tahu, Tuan Aditya." Leo setuju. Dia juga tahu bahwa Aditya melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Jadi dia sangat tersentuh. Aditya sudah mengambil keputusan. Jadi dia tidak tinggal lagi, dan berjalan keluar dari rumah sewaan. Di lantai bawah, Aditya melihat sebuah mobil hitam diparkir di sana. Ketika dia melewati mobil, pintu terbuka dan seseorang keluar. "Tuan Aditya." Aditya memandang orang di depannya. Itu adalah Rizal. Aditya benar-benar tidak menyangka bahwa Rizal tiba-tiba muncul di sini, yang benar-benar membuat Aditya tidak menyangka. "Mengapa kamu di sini?" Aditya bertanya pada Rizal. "Masuk ke mobil dan bicara." Rizal membuka pintu mobil dan meminta Aditya masuk ke mobil. Setelah Aditya masuk ke mobil, Rizal juga masuk ke mobil dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Aditya, "Tuan, sebenarnya, saya mengikuti kalian jalan ke sini ada sesuatu yang penting sesuatu untuk diberitahu pada Anda." "Baiklah, mari kita bicarakan." Aditya mengangguk. Dia juga tahu betul bahwa Rizal memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, Rizal tidak akan datang ke sini secara langsung. Rizal memikirkannya dan berkata kepada Aditya, "Tuan muda, sekarang ada sekelompok pembunuh yang menginginkan hidupmu." Hati Aditya terkejut. Sepertinya apa yang dikatakan pria bermulut tajam itu benar. Dan bahkan Rizal membantu mengkonfirmasi ini. Aditya tidak meragukan kemampuan kecerdasan Rizal sama sekali. Untuk apa Rizal? Ketika dia berada di keluarga Edward di Toraja, dia adalah pengawal yang paling menakjubkan.
Dia telah jauh dari keluarga Aditya selama bertahun-tahun, tetapi dia direkrut oleh negara. Dia dan lebih dari 100 orangnya sudah menjadi organisasi misterius yang bekerja untuk negara. Apakah pembunuh yang ditemukan Sony? Aditya berhenti dan bertanya pada Rizal. Rizal terkejut. Dia tidak berharap Aditya mengetahuinya. Oke, Tuan Muda. Sepertinya aku bisa bersantai di masa depan. Haha. Rizal tertawa terbahak-bahak. Aditya juga tertawa. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Rizal tinggal di kota Manado begitu lama adalah untuk melindunginya secara diam-diam. Jika tidak, dia tidak akan selalu muncul di saat-saat kritis. Tuan, saya bisa tinggal di kota Manado paling lama setengah bulan. Setelah saya pergi, Anda harus berhati-hati. Terutama wanita di sebelah Tuan. Anda harus ekstra hati-hati. Rizal tampak serius, kata Aditya. Aditya mengangguk. Rizal benar-benar terlalu setia padanya. Dan hatinya hangat. Jangan khawatir. Wanita itu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Aditya tersenyum masam. Mengingat masa lalu, Rizal tidak ingin menyebutkan hal-hal yang membuat Aditya kesal. Dia memikirkannya. Dan berkata kepada Aditya, Tuan, saya sudah memeriksanya. Ayah Sony akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah hotel besok, tapi perjamuan itu sebenarnya palsu. Memang benar untuk menyerang ibu mertuamu dan istrimu. Tentu saja, tujuan utamanya tetap kamu. Aditya menyipitkan matanya. Matanya dingin, dan dia sudah punya cara untuk menghadapinya. Bersambung.